Ibu, turun berapa, Bu? Bisa tuh, Ibu. Absen saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Dan mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu ya. Mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Morani nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend TNI Suharyanto, akhirnya meminta maaf setelah mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan kondisi bencana di Sumatera. Bencana yang telah merenggut ratusan korban jiwa. Sebelumnya, Kepala BNPB menuai kritik setelah mengatakan bahwa bencana di Sumatera terlihat mencekam karena terlalu banyak informasi yang berseliweran di media sosial. Yang kita butuhkan nih Pak, pernyataan yang empatik dan simpatik. Saya akan perlihatkan kepada Anda betapa memilukannya dan luluh lantaknya bencana longsor dan banjir yang melanda 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setidaknya per 2 Desember 2025, BNPB telah mencatat ada 1,5 juta orang terdampak bencana ini. 712 orang dinyatakan meninggal dunia, 2.564 terluka, dan 507 orang dinyatakan hilang dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 25.500 rumah rusak ringan. Ada juga 271 jembatan yang sudah tidak bisa lagi digunakan dan 282 fasilitas pendidikan yang hancur. Dan ada 570.000 warga yang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal yang selama ini menjadi rumah mereka. Sementara itu, hewan peliharaan tidak bisa diselamatkan. Bahkan hewan yang dilindungi pun seperti gajah, mati, terbawa air, dan terjepit di antara tumpukan kayu. Akses jalan putus, distribusi logistik terhambat, warga terancam kelaparan. Penjarahan pun tidak terelakkan. Sumatera menangis, Sumatera luluh lantak.
Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. 3 Bupati Aceh kompak menandatangani surat ketidakmampuan menangani bencana banjir. Kemampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Demikian pernyataan ketidakmampuan ini sampaikan, dan atas bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bencana kali ini ibarat tsunami kedua bagi Aceh. Malam itu 4 kampung juga kita muntah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua kan. Jadi inilah tugas kita untuk menyelamatkan mereka yang dampak jadi korban. Mungkin lebih dahsyat ini pada zaman. Namun dalam kunjungannya Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara akan tetap hadir bagi para korban bencana. Insya Allah di saat mendatang kita akan berbuat yang terbaik untuk alas longsor ini, terbaik untuk rakyat di sini, dan rakyat di sini kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya. Bencana alam seharusnya bukan menjadi momok baru bagi masyarakat. Mitigasi bencana yang matang tentu akan dapat meminimalisir dampak dari bencana. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah mengusahakan mitigasi bencana yang matang bagi masyarakat? Duka Sumatera, duka kita, itulah yang menjadi topik pembahasan di kontroversi episode hari ini, pemirsa. Bersama saya, Zilvia Iskandar, saya akan langsung mengulasnya bersama dengan 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosian. Selamat malam Pak Johan. Malam, Pak. Berikutnya ada pakar kehutanan dan lingkungan, Profesor Sudarsono Sudomo. Prof. Sudar, selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada anggota unsur pengarah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jonathan Victor Rembet. Pak Victor, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Salam tangguh. Dan juga ada jurnalis senior Metro TV, Iqbal Himawan. Selamat malam, Iqbal Himawan. Malam, Sylvia. Pemirsa, Iqbal baru saja pulang dari Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Utara, meliput langsung menjadi saksi mata yang melihat bagaimana luluh lantahnya kondisi di Sumatera pasca terjadinya banjir bandang dan longsor. Iqbal, apa kata-kata atau kalimat yang bisa menggambarkan kondisi di sana? Seperti kata Pak Gubernur tadi ya, pertama kali saya melintasi desa Garoga di Batang Toru itu, ya memang langsung yang terpikir dalam benak saya itu seperti tsunami. Karena banyak memang ratusan rumah hanyut oleh gelombang banjir dan longsor, bahkan yang tadinya kita tidak berpikir bahwa tadinya itu sebuah permukiman, tapi hanya terlihat seperti pasir pantai, karena semua sudah tersapu oleh longsor dan banjir. Dan memang tidak ada yang pernah menyangka bahwa skalanya akan sebesar ini. Sepekan pasca, kita kan ke situnya sudah kurang lebih meliput di situ selama 5 hari, hampir 1 pekan. Tapi ternyata masih ada warga yang mungkin pendistribusian bantuannya belum merata. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi perhatian
bagaimana mungkin sudah sepekan tapi masih ada pengungsi yang mungkin belum mendapatkan bantuan. Ya, Itu yang Iqbal, kita bagaimana tahu. melihat masyarakat korban yang ada di sana? Apakah mereka sedang dalam suasana kebatinan yang sangat marah atau mereka seperti sudah kehilangan harapan kah? Sebagian besar kalau mungkin kita lihat seperti di gambar yang ada di belakang Anda Ya. saat ini, lebih ke masa depan ya. Mereka tidak punya bayangan sama sekali bagaimana akan melanjutkan hidup. Karena sebagian besar pengungsi yang saya wawancara itu hanya sempat hanya ada baju yang melekat di badan mereka. Ya. Karena semua terjadi begitu cepat, mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, surat-surat dokumentasi atau surat berharga, bahkan sampai dokumen yang anak-anak mereka, Ya, akta kelahiran. Nah, Tidak ada yang itu selamat ya? Tidak ada yang selamat. Jadi mereka lebih berpikir nanti ke depannya gimana. Kalau sekarang jujur, bagi mereka yang sudah tinggal di pengungsian, setidaknya mereka sudah bisa hidup tenang dengan adanya bantuan makanan 3 kali sehari, tempat berlindung, shelter. Tapi pada saat mereka kembali lagi ke rumah mereka, itu yang masih ada ya, karena sebagian besar sudah tersapu longsor. Tapi kalau yang sudah masih ada, mereka sudah tidak bisa membayangkan bagaimana anak saya 3 orang, saya nggak tahu mereka harus kayak gimana. Sawah saya hancur karena sebagian besar petani. Ibu-ibu yang di Tapanuli Utara itu menenun ulos, alat tenunnya tersapu longsor banjir semua. Yang biasanya berkebun mereka menyesap kemenyan ya, pohon-pohon kemenyan itu sudah tersapu longsor semua. Jadi praktis tidak ada bayangan mereka seperti apa akan melanjutkan Kehidupan mereka nantinya ya. Seperti apa. Dan Iqbal juga sempat melihat langsung bagaimana antrian BBM yang begitu mengular di sana. Betul, itu juga menjadi salah satu yang cukup bisa menjadi perhatian, karena di Tarutung itu kan di Tapanuli Utara, jaraknya sebenarnya cukup jauh, sekitar 2 jam dari titik lokasi terparah ya di Desa Sibalanga yang memutus akses jalan dari Tarutung sampai ke Sibolga, itu putus total. Sehingga mempengaruhi distribusi bensin. Nah, namun dalam keadaan warga yang sudah putus asa ya, mereka mungkin hanya terfikir bagaimana cara mendapatkan BBM untuk menjalankan hidup, karena mereka misalnya seperti supir angkot, tukang bentor kalau di sana ya, ibu-ibu warung itu kalau nggak ada BBM tuh nggak bisa jalan. Jadi seperti sumber kehidupan yang membuat roda ekonomi berputar itu semuanya di bahan bakar minyak. Tapi ternyata distribusinya terhambat karena memang ya kita harus memahami bahwa jalurnya itu masih terputus sehingga belum bisa normal. Jadi itu yang mungkin membuat ternyata tidak hanya dirasakan oleh warga yang terdampak langsung dari bencana itu. Bahkan mereka yang berada jauh pun terdampak juga. Oke, kami akan putarkan bagaimana liputan Iqbal di sana dan penggambaran Iqbal ketika berada di lokasi langsung, ketika mengambil langsung video yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat. Boleh diputarkan teman-teman bagaimana suasana yang ada di sana. Sungguh tidak bisa terbayangkan ya buat kita yang mungkin berada jauh dari lokasi, berada di ibu kota, mungkin kita tidak bisa melihat, merasakan langsung. Tetapi bagi mereka yang ada di sana, betapa duka ini sangat-sangat terasa. Satu hal lagi yang bisa kita lihat adalah duka yang diperlihatkan langsung oleh salah satu bupati yang daerahnya terdampak langsung oleh banjir bandang dan juga longsor, yaitu dari Bupati Aceh Utara. Yang beritanya viral pada hari ini kita lihat Bapak Bupati menangis, menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya. Kita kembali lagi ke tayangan liputan dari Iqbal Himawan ketika menyusuri sungai. Cukup beresiko ya. Terlihat seperti sungai ya. Kayu yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini jika cuaca berubah. Nah, dalam kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus melewati aliran sungai. Kita akan mencoba menyeberang. Nah, karena ini satu-satunya akses, memang tidak ada cara lain. Harus melewati aliran sungai seperti ini. Mungkin dari sini bisa terlihat tingkat kesulitannya
mereka harus membawa beban yang berat, bahan pangan dengan meniti kayu yang merupakan satu-satunya akses menuju ke desa seberang. Bahkan untuk mendistribusikan bantuan saja penuh resiko, Iqbal. Iqbal merasa bagaimana ketika harus melewati kayu itu? Itu kan berbahaya sekali pastinya. Iya, sebenarnya mungkin ada yang sedikit perlu saya tambahkan, yaitu sebenarnya bukan aliran sungai. Bayangkan Zulfia, itu tadinya perumahan warga. Yang ini yang sekarang sedang kita saksikan di belakang sudah Zulfia, tidak bisa dibedakan ya. Daratan, ini perumahan atau ini sungai? semua perumahan warga. Tapi karena jembatan yang seharusnya itu tertutup oleh kayu gelondongan, airnya dibelokkan. Jadi yang seharusnya airnya bisa melewati jembatan itu karena tertutup kayu gelondongan, airnya belok dan membentuk aliran sungai baru seperti ini. Jadi ini bukan sungai, bukan, Prof. Ini tadinya dataran dan rumah-rumah warga yang ada di sini. Jadi ini bukan aliran sungai. Air mencari Ya, jalur. Betul, air itu mencari Dan jalur gambaran bentuk seperti ini adalah potret yang terjadi bukan hanya di Sumatera Utara ya, tapi juga kita bisa lihat banyak di Aceh, banyak juga yang seperti ini. Nah, pemirsa, kami akan mengajak Anda sekarang untuk pergi ke Aceh. Kita akan berbicara langsung dengan salah satu bupati yang wilayahnya terdampak sangat parah oleh banjir bandang dan juga longsor, yaitu Bupati Aceh Utara. Sudah bergabung Bapak Ismail Jalil. Pak Ismail, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Ismail, sebelumnya kami dari Metro TV ingin mengucapkan bela sungkawa. Kami turut sangat berempati atas apa yang terjadi menimpa warga Bapak di Aceh Utara dan juga di wilayah Sumatera lainnya. Pak Ismail, hari ini video Anda beredar begitu luas, Anda tampak begitu emosional, menangis begitu sedihnya, memohon bantuan kepada Presiden. Apa yang sebetulnya terjadi di daerah Anda, Pak? Ya, terima kasih. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Metro TV yang telah meliput kami yang ada di Aceh Utara. Terima kasih banyak. Perlu saya ceritakan yang bahwa pertama sekali kami di Aceh Utara terjadi musibah melanda Kabupaten Aceh Utara. Dari 27 kecamatan, cuma 2 kecamatan yang tidak terjadi musibah, tapi bukan tidak terjadi, hanya sebagian dari 2 kecamatan tersebut. Lain semua bencana terjadi di Aceh Utara. Maka saya sampaikan, bencana yang terjadi di Aceh Utara lebih daripada tsunami. Karena tsunami terjadi hanya pesisir, tapi ini semua dari 27 kecamatan. Maka oleh karenanya kami di Aceh Utara tidak sanggup, karena BTT kami hanya sedikit, jadi bencana ini yang luar biasa. Sampai-sampai kami kemarin di Kabupaten Aceh Utara, saya panggil semua pejabat-pejabat yang ada di Aceh Utara. Saya minta keikhlasan dari semua pejabat eselon 2 dan eselon 3 untuk menghibahkan TPP mereka untuk beli Indomie, beli minyak, beli air mineral untuk kita distribusikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak musibah. Karena kesediaan kita di Aceh Utara hanya beras, maka musibah yang luar biasa. Maka kami di Aceh Utara tidak sanggup, saya selaku bupati tidak sanggup lagi menahan, karena persoalan di Aceh Utara yang luar biasa terjadi musibah. Maka saya mohon kepada Bapak Presiden untuk melihat kami yang ada di Aceh Utara yang sedang terjadi musibah bencana. Demikian. Oke. Pak Bupati, apakah bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum menjangkau daerah Bapak? Sampai saat ini belum dari pemerintah pusat. Belum ada sama sekali, Pak? Belum ada sama sekali. Oh, ada berapa kecamatan atau titik yang masih terisolasi di wilayah Bapak yang sama sekali warganya belum mendapatkan bantuan, Pak? Sebenarnya belum mendapatkan, tapi kami di Aceh Utara sudah melakukan secara maksimal. Yang ada kemampuan kami yang ada di Aceh Utara sudah melakukan. Nah, sudah menerobos ke tempat-tempat isolasi
masyarakat kita menempuh perjalanan dengan jalan setapak, karena di jalan-jalan itu semua lumpur, tiang-tiang listrik semua roboh, rumah-rumah masyarakat terdampak di jalan-jalan. Maka kami tumpuh jalan setapak untuk mengantarkan makanan kepada masyarakat yang mengungsi di pedalaman. Jadi sebetulnya upaya dari pemerintah Aceh Utara ini sudah maksimal, tapi memang mentoknya sampai di situ Pak ya. Ada keterbatasan anggaran atau keterbatasan infrastruktur. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Bapak Bupati, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Bapak Bupati tolong tetap stay, kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Baik, saya ke Pak Victor dari BNPB. Pak Victor, kita tadi sudah melihat perkembangan jumlah korban jiwa ya. Sampai pukul 16 hari ini sudah 836 jiwa dan diperkirakan masih bisa terus bertambah, Bapak. Saya ingin bertanya, ketika Bapak Bupati Aceh Utara mengatakan sampai hari ini mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, ada tidak kaitannya dengan status kebencanaan ini yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga bantuan dari pusat itu tidak masuk ke daerah seperti Aceh Utara? Ya, baik. Terima kasih. Pertama Pak Bupati, kami ingin mengucapkan turut berduka, prihatin, dan upaya kami memang sudah dilakukan dalam hal ini, paling tidak pendataan. Jadi pendataan kami sudah nanti bisa dikonfirmasi, itu ternyata 27 kecamatan yang terdampak, lalu ada 58.000 KK yang mengungsi dan 200.000 lebih yang jiwa yang mengungsi. Artinya pendataan ini sudah ada dengan cara sudah tentu dengan cara internet, dan kemudian aparatur Bapak di bidang kebencanaan sudah memberikan informasi dan harapannya ini detail, dan informasi ini yang paling penting. Pertanyaannya, kenapa belum ada bantuan logistik? Itu memang persoalan kali ini dalam siklon Senyar ini adalah putusnya jalan nasional, terisolirnya daerah, dan kemudian sampai sekarang akses itu masih terbatas sekali. Dan oleh karena itu juga ketika dilakukan operasi modifikasi cuaca, kami sudah punya 18 helikopter, itu pun berusaha untuk melihat cuaca agar tidak mencelakakan bantuan. Jadi bantuan itu juga dalam kondisi yang agak riskan, dan kemudian kita berbicara ini, tetapi ini sudah ada dan kami sedang berusaha. Aceh Utara sayangnya tidak memiliki perairan yang mampu untuk melakukan bantuan melalui air ya. Itu salah satu upaya. Udara, air sudah dilakukan. Di Sumatera Barat kalau kita lihat malah ini cukup mengharukan, karena bahkan perahu-perahu masyarakat dipakai untuk menolong sesama warganya. Ini luar biasa. Ini kita bicara ketika mungkin judulnya kita kontroversi, malam ini mungkin enggak. Karena ini mungkin kita bicara agreement, karena bukan dialektika tesis antitesis, tapi kita bicara bagaimana kita melakukan upaya-upaya empati untuk semua masyarakat Indonesia. Kalaupun ada perbedaan, kita ingin sesuatu yang terbaik untuk mengurangi duka, dan kemudian bagaimana setiap warga bisa dengan cepat bisa mendapat bantuan. Pertanyaan itu tadi mengenai skala. Ada tidak hubungannya dengan tidak ada bencana ini yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Penetapan bencana nasional itu tidak mengurangi, penetapan status bencana itu tidak mengurangi bantuan, karena kalau Pak Presiden sudah mengatakan menjadi prioritas nasional, artinya itu sudah menurut aturan peraturan Menteri Keuangan itu sudah bisa menggunakan dana yang bahkan tidak dianggarkan. Tetapi pernyataan Menteri Keuangan, BNPB masih punya dana siap pakai sampai dengan 500 miliar. Artinya tata kelola kebencanaan adalah ketika kabupaten kota sudah mengatakan tanggap darurat, SK tanggap darurat, itu dana siap pakai sudah bisa. Jadi tidak perlu sampai ke provinsi. Dan ini sudah provinsi, artinya semakin kuat. Dan itu bukan hambatan untuk pengerahan sumber daya dan pembiayaan, karena yang paling kita tadi yang kita highlight, Pak Bupati mengatakan BTT-nya sangat terbatas. Ya, kami juga yakin BTT itu sangat terbatas. Kemudian kemampuan sumber daya OPD amat sangat terbatas, dan memang prihatin sekali kalau sampai pejabat-pejabat eselon 2 dan 3 harus mengeluarkan
uang mereka sendiri Uang untuk membantu, pribadi. tapi itu luar biasa. Terima Baik. kasih Pak. Ini adalah kultur Indonesia yang kami sangat hargai, tetapi kami tidak berhenti di sini. Pendataan sudah ada, Nah. artinya help on the way. Itu dia Pak Victor, help on the way, tapi masalahnya ini udah 1 minggu. Ya. Pasti keadaan di sana sudah sangat memprihatinkan Pak. Jadi yang namanya orang itu lapar, kehilangan semuanya, itu pasti apapun bisa terjadi dalam Ya. situasi seperti itu. Adakah upaya yang sedang dilakukan supaya bantuan setidaknya bisa mendarat besok begitu Pak? Dari data yang kami dapat, artinya yang ingin segera dibuka adalah akses darat, dan itu dalam 1-2 hari ini sudah akan, paling tidak dari pengerahan alat berat itu sudah akan bisa sampai ke Aceh Utara juga. Jadi ini jalan darat yang diupayakan, karena kalau kita melihat operasi modifikasi cuaca direncanakan sampai dengan tanggal 4 Desember, artinya ini hanya untuk mengurangi hamparan air yang tadi yang kita lihat, tetapi akan membahayakan juga untuk airstrips. Dan kemudian yang paling cepat dilakukan adalah pembukaan akses darat. Oke. Sekali lagi kita berharap Diupayakan dengan sekuat tenaga, all out, karena ini sudah perintah Presiden. Iya, mudah-mudahan korbannya masih bisa sabar menanti ya, karena Ya. itu pasti sudah berat sekali keadaannya di sana. Pak Johan, tanpa mengurangi fokus kita yang sedang berusaha untuk menyelamatkan para korban, tapi desakan masyarakat untuk mencari biang kerok dari bencana ini adalah siapa, itu semakin menguat Pak, dan saya yakin itu juga yang diinginkan oleh rekan-rekan di Komisi 4 DPR. Apa hasil dari pertemuan dengan Menhut hari ini? Sebelum ke situ saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Victor. Nanti akan masuk juga ke pertanyaan Mbak Siva, bahwa penetapan bencana nasional itu bukan hanya soal komando pengerahan dan alur bantuan, juga bukan hanya dari sisi anggaran, tapi ada konsekuensi politik, konsekuensi kebijakan yang dikhawatirkan, sehingga mungkin pemerintah sini berhati-hati. Apa itu? Audit kebijakan. Ya. Kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka konsekuensinya akan ada audit kebijakan. Nah, kalau dilakukan audit kebijakan, maka itu menyangkut soal izin hutan, ya kan? Bagaimana gelondongan kayu itu bisa ada segala macam. Ini adalah dampak lain kenapa kita juga mendorong agar ini segera ditetapkan sebagai. Nah, karenanya saran saya dalam konteks ini, kehati-hatian itu tidak boleh membuat kita abai terhadap kondisi yang ada saat ini, gitu. Jadi bukan jangan terlalu berpikir politis dalam menghadapi bencana itu, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita keberanian pemerintah untuk hadir apapun konsekuensinya. Ya. Tugas pemerintah utama berdasarkan amanat konstitusi itu adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Yang lain-lain belakangan deh. Gitu. Nah, Tapi bukankah tanpa adanya status bencana nasional atau tidak, audit kebijakan soal izin yang dikeluarkan itu memang harus dilakukan, Pak? Harus dilakukan, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ini yang belum transparan dibuka. Ya kan? Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Menhut dalam pemaparan di Komisi 4 tadi. Data penurunan laju deforestasi lengkap. Terus data perubahan tutupan hutan lengkap. Data-data ada 5 data yang disampaikan itu dilengkap. Tetapi data ini kemudian tidak berani disimpulkan. Tidak berani disimpulkan atau tidak dianalisis secara objektif dan vulgar, sehingga saya tadi menyampaikan di dalam rapat sekian banyak orang pintar di Kementerian Kehutanan itu dengan data yang segitu lengkap itu tidak berani menyimpulkan apa akar masalah dari banjir ini. Nah, kalau kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional, diminta atau tidak, saya pikir ini akan dilakukan audit kebijakan dan akan banyak yang terungkap. Nah, sehingga itu saya lihat lebih banyak motif politiknya dibandingkan dengan keperluan kita untuk melakukan tugas konstitusional pemerintah, yaitu melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Dan duka Sumatera ini bukan hanya Sumatera, tapi ini adalah duka bangsa kita yang perlu kita prihatin. Jadi dari pemaparan Menhut tadi masih jauh kesimpulan biang keroknya itu siapa, Pak? Tidak berani disebut. Saya mendesak itu tadi. Data Anda sudah sangat lengkap. Masa Anda bisa kita analisis mana yang dominan, mana yang
mendukung begitu, sehingga itu disimpulkan bahwa inilah faktor utama, inilah akar masalah dari banjir yang ada di Sumatera ini. Salah satu data yang disampaikan oleh Menhub tadi Pak adalah soal angka deforestasi yang ada di Indonesia. Katanya Prof. Sudar, sampai bulan September tahun ini justru deforestasi kita itu menurun dibandingkan tahun lalu. Menurunnya itu 49.700 hektar atau 23% dibandingkan tahun lalu. Kalau menurun deforestasinya, kemudian apa dong yang menyebabkan banjir di Sumatera itu sebegitu parahnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Mulai dari pengusahaan hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan. Prof. Sudarsono, di media sosial itu beredar sindiran, Prof. Negara-negara lain juga banjir, tapi yang pakai kayu gelondongan itu cuma di Indonesia. Tapi Menhub mengatakan tidak, deforestasi di Indonesia justru turun sampai bulan September tahun ini. Jadi apa dong biang keladinya, Prof, menurut Anda? Baik, terima kasih Mbak Silvi. Duka kami untuk saudara-saudara kita yang sedang berduka di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Percayalah, bangsa Indonesia akan tetap bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Tetap kuat. Jadi begini, sekarang kalau saya membaca data deforestasi yang menurun, apa artinya? Saya nggak bisa menafsirkan, karena bisa saya tafsirkan macam-macam. Bisa jadi, wah betul, deforestasinya menurun. Why? Karena hutannya udah nggak ada. Bisa seperti itu kan? Semakin sedikit hutannya, ya semakin sedikit juga deforestasinya. Bisa dibaca seperti itu. Jadi menyajikan data seperti itu meaningless sebetulnya. Jadi apa? Tapi yang kita lihat kayu gelondongan itu, ya sudah tanpa ranting, tanpa ini full seperti itu pasti dari penebangan, pasti. Dari situ saja sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Anda berani menyimpulkan itu pasti dari penebangan? Pasti penebangan, entah itu legal, entah ilegal, saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau dibilang dulu, kalau sudah pakai akar, bolehlah itu yang roboh karena bencana. Tapi kalau yang banyak yang full dan kelihatannya sudah agak lama, ya ditebang, bukan karena roboh ya Pak. Itu. Tapi data penurunan deforestasinya sendiri sebetulnya nggak mengatakan apa-apa. Apakah itu prestasi atau malah sebetulnya bukan prestasi sama sekali, itu menunjukkan hutannya yang makin habis. Di Pulau Jawa nggak pernah ada deforestasi karena yang dideforestasi nggak ada. Iya. Nah, gitu kira-kira. Oke, jadi analisa Anda apa, Prof, sebetulnya penyebab utama dari parahnya sekali banjir di Sumatera? Jadi begini, sebetulnya ini kan situasi, suasananya itu suasana emosional. Ya. Pada saat yang sama kita harus mengambil keputusan cepat. Ya. Ya marilah jangan terlalu emosional juga. Ini memang ya cuacanya ekstrim banget gitu loh, ekstrim sekali. Jadi mau itu tertutup hutan sekalipun, banjir akan terjadi juga. Jangan terus kemudian pikir kalau itu masih hutan lebat semuanya, banjir ini pasti nggak ada. Enggak. Karena hutan itu pun batas kemampuannya juga ada. Seperti gelas ini loh. Ada gelas kecil, kebun, diisi air, sedikit udah tumpah, di sini masih banyak. Tapi kalau yang datang tuh airnya melimpah, ini pun akan tumpah juga, gitu loh. Bahwa kalau kondisi normal, hutan itu memang jagoan dalam meregulate water regime lah, hydrological inilah. Memang hutan itu jagoan kalau kondisinya normal. Tapi kalau hujannya itu
terus 11 mm dalam sehari, yang itu seharusnya terjadi dalam 1-2 bulan. Ya apapun yang ada di situ pasti banjir. Kalau kondisi hutannya tidak normal lebih parah lagi, Prof? Lebih parah lagi. Oke, gitu. baik kalau begitu. Kita kembali lagi ke Bupati Aceh Utara. Bapak Bupati masih bersama kami? Pak Ismail? Ya, masih. Baik, Pak Ismail, terima kasih masih bersama kami. Pak Ismail, apa bantuan yang sekarang paling mendesak yang dibutuhkan untuk warga Bapak? Ya, terima kasih. Pertama sekali, bantuan yang paling mendesak adalah yang pertama ketahanan pangan. Masyarakat supaya bisa makan dan bisa minum. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang paling mendesak, rumah-rumah masyarakat ini yang hilang dan yang rusak. Kemudian jalan rusak. Jalan ini rusak parah semua. Irigasi putus, tanggul sungai putus, harta benda masyarakat ini hilang semua. Nah, kemudian yang paling mendesak untuk menerobos ke dalam perdalaman, ini kita membutuhkan alat berat. Karena di Kabupaten Aceh Utara di kami minim sekali alat berat. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling sedih saya sebenarnya sampai 10 hari ini belum ada seorang pun pejabat negara yang ada di Jakarta datang ke Aceh Utara. Ini saya paling sedih. Kemudian kemarin juga saya bersurat kepada BNPB minta pesawat untuk mentransportasi makanan kepada masyarakat kita yang terisolir. Itu sampai sekarang pun belum ada. Maka kami tempuh jalur setapak untuk dapat ke kem-kem pengungsi. Kemudian sedih sekali saya ini, sebenarnya pusat ini kayak anak tirikan kami di Aceh Utara. Sebenarnya kami Aceh Utara ini bagian daripada negara Republik Indonesia. Sampai-sampai pusat ini kayak rasanya tutup mata, tidak melihat bencana yang ada di Aceh Utara. Malah saya lihat segmen daripada BNPB yang bahwa itu hanya banjir biasa, banjir tahunan. Tapi ini bencana di Aceh Utara bukan banjir tahunan, bukan banjir biasa, tapi ini bencana yang lebih daripada tsunami. Mungkin demikian harapan saya agar pusat ini jangan tutup mata. Tolonglah kami yang ada di Aceh Utara yang lagi kena bencana musibah lebih daripada tsunami pada kali ini. Demikian. Baik, kalau begitu Bapak Bupati Aceh Utara, Bapak Ismail, terima kasih Bapak telah berbagi. Kami harapkan suara yang Bapak sampaikan betul-betul bisa didengarkan. Setidaknya di sini ada perwakilan BNPB di studio Metro TV. Mudah-mudahan aspirasi Bapak bisa segera dipenuhi Bapak. Semoga Bapak dan warga Bapak tetap bertahan. Terima kasih Pak Ismail sudah bergabung di Metro TV. Pak Victor, bisa merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, karena keputusasaan itu pasti membuat mereka merasa tidak dipedulikan, dianaktirikan oleh pusat. Bagaimana Pak? Ya, mendengar ini saya juga nggak tahu ngomong apa. Sedih sekali Pak Ismail kalau Anda masih bersama, karena memang berbagai cara kita lakukan untuk menjangkau semua penyintas. Satu hal memang kerusakan paling parah yang kami data, 5 akses terputus total menuju Aceh Utara. 1 jembatan dan 4 jalan nasional itu perbatasan dengan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian ada satu lagi yang dari Bener Meriahnya di Kabupaten Bener Meriah menuju, jadi total 6 yang terputus. Sehingga memang ini salah satu persoalan yang tidak mudah untuk diurai, dan ini yang merupakan salah satu tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk mencapai Aceh Utara. Mungkin itu yang saya tidak ingin melakukan pembenaran, tetapi ini akses yang sangat sulit dan satu persatu diperbaiki.
Kalau kemarin kami mendengar, alhamdulillah, puji Tuhan sudah ada satu jembatan, satu akses jalan yang diperbaiki karena baik itu karena longsor ataupun karena amblas. Jadi longsor, amblas, dan juga kalau jembatan itu kena air yang luar biasa. Jadi ini satu persatu itu yang membuat kami upayakan secepat mungkin. Dan sudah tentu apa yang Bapak Bupati katakan, kami akan komunikasikan dengan pos pendamping nasional yang ada di Aceh, di Banda Aceh, dan kemudian ini merupakan perhatian yang sangat urgent dan prioritas tinggi, dan itu yang mungkin bisa saya katakan sebagai bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan komando dalam tanggap darurat. Baik, pada akhirnya sambil menantikan bantuan dari pemerintah, warga ini pastinya mereka harus saling menjaga. Iqbal, apakah menyaksikan sendiri bagaimana mungkin relawan, warga, justru mereka lah yang saling menjaga, saling membantu satu sama lain sambil menunggu bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat? Ya, itu sangat memilukan ya. Kami sempat berbincang langsung dengan warga. Ada salah seorang tukang bentor yang menarik perhatian saya karena dia berada di daerah yang terisolasi, artinya dia hanya bisa bolak-balik di jalur yang terputus dengan jalur yang longsor. Jadi tapi ternyata pada saat saya tanya, Bapak gimana setelah bencana longsor banjir ini terjadi, apakah lantas yang naik itu drop, nggak ada yang naik atau gimana? Oh, justru meningkat karena mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan bentor saya. Nah Pak, tapi warga ini kan putus asa, mereka nggak punya uang. Apakah ada yang memohon kepada Bapak untuk membawa barangnya ke satu tempat ke tempat lain, tapi mereka tidak punya uang? Langsung sih Bapak bentor itu menjawab, ya kita sedang berada dalam posisi yang sama sebagai sesama korban. Jadi saya hanya bisa membantu. Jadi Bapak nggak apa-apa nanti punyanya berapa, atau bahkan jika tidak punya sama sekali, ya saya akan antarkan karena saya sangat paham kondisi psikologis sesama korban gitu kan. Tapi nanti gimana Bapak? Apakah nggak takut nanti nggak punya modal? Saya percaya Tuhan yang akan mengembalikan semuanya. Pada saat saya menolong sesama manusia, saya Tuhan yang di atas sambil dengan mata berkaca-kaca. Nah, padahal untuk mendapatkan bensin bentor itu Bapak itu harus berdiri selama 11 jam dalam kondisi berdiri, lumpurnya selutut, tidak boleh kemana-mana karena saat itu pusat pengisian bensin itu masih terendam lumpur selutut. Jadi bentor pun tidak bisa dibawa. Dia berdiri sedekat ini dengan warga-warga yang lain, dia harus berdiri di situ, dibawakan makanan oleh keluarganya, dia tetap harus berdiri di situ untuk mendapatkan bensin selama berjam-jam, dan dia kemudian mengikhlaskan untuk membawa sesama warga karena dia percaya bahwa yang akan membalas semuanya adalah Tuhan. Jadi cerita-cerita seperti itu yang sangat menyentuh hati ya. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali. Tentu cerita-cerita yang menumbuhkan harapan ini tentunya akan lebih luar biasa lagi kalau misalnya ada kebijakan yang betul-betul bisa melindungi mereka, mencegah mereka dari apa yang mereka alami saat ini. Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Jadi apa solusi terdekat yang bisa diambil oleh pemerintah? Sesaat lagi. Jadi Pak Johan, apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk mengetahui biang keroknya ini perjalanan panjang tapi tetap harus diupayakan. Jadi apa Pak yang bisa dilakukan sesegera mungkin untuk menolong korban dan juga untuk melindungi hutan kita? Ya. Jadi yang terjadi di Sumatera ini kan bukan sekedar bencana alam, Pak. Tapi ini adalah bencana tata kelola atau cermin dari krisis tata kelola lingkungan kita yang parah banget menurut saya. Nah, karena itu sudah saatnya negara harus berfungsi menjadi ayah buat rakyat gitu. Sekali ini pesan saya, tolong berpihaklah kepada rakyat, berhadapan dengan para perusak-perusak hutan ini secara tegas gitu. Berdirilah di mengayomi rakyat ini ya. Berhadapan langsung dengan perusak-perusak hutan yang mungkin mereka bisa memberikan kompensasi apa kepada kompeten negara, tetapi melindungi rakyat, sekali lagi inilah amanat kenapa pemerintah itu ada. Itu adalah amanat konstitusi kita. 8 perusahaan sudah dicabut izin persetujuan lingkungannya oleh Kementerian LH, itu cukup tidak Pak? Salah satu rekomendasi dari pertemuan Komisi 4 dengan Kementerian tadi adalah, satu, kita tidak lagi memberikan izin baru. Yang kedua, terhadap yang memiliki izin, kita
kita akan kita audit, jangan-jangan mereka juga bekerja melebihi dengan apa yang di porsi yang diberikan oleh Jadi yang legal ini pun bisa jadi menyalahi ya aturan. bisa, makanya itu saya bilang tadi, banjir itu tidak bisa kita pasang pelang gitu. Jangan lewat sini, kawasan ini berizin, nggak bisa. Nah gitu. Nah berikutnya sebagai bentuk menindaklanjuti semua kesepakatan itu, Komisi 4 tadi membentuk panja alih fungsi lahan. Mungkin inilah upaya-upaya, mudah-mudahan dengan kesimpulan tadi dan kerja Komisi 4 ke depan dalam peningkatan pengawasan, hal ini bisa minimal kita mitigasi atau kita menelusuri lebih jauh atau menjadi persoalan dari. Baik, Prof. Sudar, untuk mencegah bencana ekologi yang semakin parah ke depan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Baik, jadi sekarang ini bukan masanya untuk saling menyalahkan dulu. Marilah kita simpan energi kita arahkan energi kita untuk segera menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita itu. Apakah kerahkanlah militer yang militer kita yang hebat itu segera. Nah, marilah kita benahi tata kelola macam-macam, bukan hanya hutan ya. Ingat loh ya, hutan itu kalau dicabut izinnya bukan berarti selesai. Terus siapa yang mau mengawasi di lapangan? Nggak ada juga. Sekarang itu yang klaim kawasan hutan yang 2/3 tanah Indonesia 120 juta itu, terdapat 30 juta yang tidak berhutan. Oke? Kenapa? Lu terus untuk apa menguasai tanah begitu besar, tidak mampu juga memanfaatkan, tidak mampu juga mengontrol? Ya. Apakah kalau kemudian menjadi semak belukar itu lebih baik? Jangan dikira kalau itu dicabut, hutan itu tetap utuh. Tidak juga. Jadi itu perlu kita pikirkan betul. Bagaimana memanfaatkan dan mengontrolnya ya? Exactly. Baik, Prof. Sudar. Pak Victor, di satu sisi bencana kita semakin banyak, tapi kita tahu anggaran BNPB semakin sedikit. Bagaimana cara BNPB memitigasi potensi bencana ke depan dengan anggaran yang seperti ini? Ya, kalau bicara tentang pembiayaan memang selalu akan ada hambatan, tetapi semangat kita bersama, paling tidak ada game yang mengatakan disaster is everyone business ya. Artinya kita bicara ini bersama-sama dan merasakan tadi laporan pandangan mata dari Metro TV dan kemudian juga Pak Ismail, harusnya itu menolong kita untuk mengambil keputusan baik di legislatif maupun eksekutif untuk melihat bahwa yang di hulu itu perlu kita persiapkan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. Lalu kemudian kita juga bisa berbicara bersama, semua sektor bisa bekerja bersama, karena kebencanaan bukan hanya BNPB, ada semua sektor, kementerian, lembaga yang terkait, dan makanya kita bicara ini adalah urusan bersama, dan oleh karena itu nanti kita akan evaluasi saat ini. Karena I feel you Pak dan semua, usaha kita bersama adalah life saving, menyelamatkan teman-teman yang sedang berduka, nyawa dan juga kebutuhan yang harus dihadapi bersama. Dan peristiwa semacam ini akan tetap berulang. Makanya. Betul. Baik, terima kasih Prof. Sudar, Pak Johan, Iqbal, dan juga Pak Victor. Pemirsa, bukan salah alam ketika bencana datang, manusia perusaklah yang jadi biang kerok bencana Sumatera. Selamatkan Sumatera, hukum mereka yang bersalah. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.